Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, dapat digambarkan sama seperti bagaikan seorang atlet lari yang sedang mengikuti suatu pertandingan atau perlombaan. Nah, firman Tuhan yang ditulis dan ditujukan kepada umat Kristen Ibrani dulu, maupun juga kepada kita orang yang beriman percaya kepada Kristus di masa sekarang ini, mengingatkan kita berlandaskan firman Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus itu, jika mau bertumbuh berkembang kerohanian dan iman percaya kita ini, maka setiap pribadi atau keluarga kita perlu menanggalkan dua hal beban berikut ini, yaitu semua beban dan dosa. Kata semua itu adalah untuk menunjukkan pada tidak adanya kompromi sama sekali dengan beban dan dosa itu sendiri, yakni semuanya tanpa kecuali harus ditanggalkan. Yang dimaksudkan dengan beban ini bukan dalam pengertian secara hurufiah, melainkan untuk menunjukkan tentang adanya kebiasaan buruk, yaitu menuruti keinginan daging dari diri kita umat manusia ini. Ingatlah firman Tuhan yang dituliskan di dalam Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, sesungguhnya suatu kebiasaan buruk itu secara pasti akan menghambat seseorang untuk menghasilkan sesuatu prestasi yang maksimal dan optimal. Sementara itu, dosa kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia adalah hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dari firman Tuhan Allah Pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita umatnya. Dosa kesalahan kita merupakan penghalang utama dan yang menghambat seseorang untuk bertumbuh berkembang di dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia. Nah, renungan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini menganalogikan atau menggambarkan perjalanan hidup dari orang yang beriman percaya kepada Kristus bagaikan suatu pertandingan atau perlombaan. Apabila kita ingin menang, maka haruslah senantiasa berusaha atau bekerja keras. Orang yang beriman percaya kepada Kristus harus mau berjuang di dalam menempuh perjalanan iman percayanya agar dapat melewati segala macam rintangan apapun juga. Perlombaan ini sungguh sangat panjang jarak yang harus ditempuh, dan secara pasti hanya bagi pelari yang berjuang keras sajalah yang akan dapat mengakhiri pertandingan hingga dapat mencapai garis akhir atau garis finish. Setiap pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus juga haruslah senantiasa tekun berlatih dan berjuang agar iman percayanya bisa bertumbuh dan berkembang, dan terus melakukannya dengan mata hati iman percaya yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ia harus mempercayakan hidup pribadi dan keluarga sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang dapat mendorong untuk bertekun di dalam beriman percaya, yang taat setia, yang kuat dan teguh adalah yang telah dicontoh teladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana ia telah mengalami rintangan demi rintangan yang secara manusiawi sangat sukar dan susah untuk dilalui. Dia menanggung penderitaan di atas kayu salib, tetapi di dalam ketekunannya untuk menyerahkan kepada kehendak Allah Bapanya lah, maka dia berhasil menanggung semua bantahan orang-orang berdosa.
Contoh dan teladan Tuhan Yesus yang sempurna itulah yang bisa dan dapat menolong kita untuk terus bisa dan dapat berjuang hingga tidak tertahan sampai kepada titik yang awal atau pertengahan, tapi sampai tetap kuat hingga tidak berputus asa. Tanggalkan semua beban dan dosa, berarti mari arahkan mata hati iman percaya kita hanya kepada Kristus, dan ingatlah contoh teladannya, maka pasti akan membantu menolong kita di dalam menyelesaikan pertandingan atau perlombaan iman percaya kita, nan panjang untuk meraih kemenangan, tetap beriman percaya kepada Dia saja, dan rintangan memang dapat membuat kita dan bisa saja membuat kita berputus asa. Akan tetapi dengan mengandalkan Dia, maka daya juang yang tinggi akan menolong kita untuk terus bertekun, sehingga bertumbuh di dalamnya akan semakin kuat dan teguh. Selamat menjalankan aktivitas kehidupan kita, sambil mengarahkan segenap mata hati dan pikiran dan perasaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Kepala atas kita umat-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar di dalam perlombaan iman percaya kami kepadamu ini, kami tidak menjadi lemah. Kami menyerahkan kepada Roh Kudus untuk mengerjakannya dalam diri kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa juga bagi semua orang yang menderita berbagai macam sakit penyakit, terlebih khususnya yang karena gangguan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah melalui tangan dokter, perawatan, obat yang dipakai boleh memungkinkan mujizat kesembuhan-Mu terjadi kepada diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon hanya kepadamu. Amin.